Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jamaah pengajian Masjid Agung yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat niki kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dan bertemu kembali di dalam pengajian pada saat niki. Ibu-ibu sami lujeng dah Bu? Alhamdulillah. Jaga kesehatan ibu nggih. Sebab masa saweg masa wabah penyakit, ditambah-tambah musimnya musim hujan nggih. Tapi syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian, benjing yang paling utama di yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, sebagai umat manusia tentu kewajiban kula untuk senantiasa memelihara, untuk senantiasa menjaga, untuk senantiasa merawat iman dumateng Gusti Allah. Nggih nggih. Jadi yang paling penting kula ning alam dunia niki kudu bisa ngerawat, kudu bisa menjaga iman kula dumateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalian iman niki mungkin mewujudkan satu bekal apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu adalah merupakan dasar untuk menuju kepada ketakwaan dumateng Gusti Allah. Bekal kang paling bagus, sangu kang paling sae untuk kita meninggalkan alam dunia niki tidak ada lain kecuali takwa dumateng Gusti Allah. Pulane dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pada berbekallah kamu sekalian dengan bekal takwa, karena sebaik-baik sangu, sebaik-baik bekal
niku adalah takwa dumateng Gusti Allah. Takwa tegese senantiasa memelihara diri. Kita harus memelihara diri dari tidak menjalankan larangan Allah dan selalu melaksanakan perintah Gusti Allah. Dasar niku kudu wonten iman. Ibu nggih. Nah, dalam kesempatan niki sebagaimana biasa kula membahas dan mengambil sumber pembicaraan atau sumber materi dari kitab Nashihul Ibad. Nasihat untuk hamba-hamba yang baik. Di antaranya ibu-ibu sekalian, bahwa kang arane iman niku menurut kitab Nashihul Ibad ini ada dibagi 3 jenis. Pinten Bu? Ada 3 jenis. Yang pertama, iman adalah jenis yang pertama niku al-imanu billah. Al-imanu billah niku yaitu iman dumateng Gusti Allah. Iman dumateng Gusti Allah niku dengan melaksanakan semua perintah Allah dan kemudian dalam melaksanakan perintah Allahnya ini karena kita takut. Ya bunge, kula bisa gelem sholat, bisanya gelem ngaji, bisanya gelem luru ilmu. Niki karena kula takut dumateng adabe Gusti Allah. Nah, iman ini adalah iman tingkat jenis iman yang paling rendah, yaitu imane kula-kulaan. Nggih, imane kula, imane ya kula sedanten niki imane cumi dugi semonten. Imane kula ning Gusti Allah niku karena takut kula dipai adab ning Gusti Allah. Iman itu adalah merupakan perwujudan daripada keyakinan di dalam menjalankan perintah Allah yang disebut dengan bil arkan, bil lisan, bil jinan. Nggih. Kang arane iman kan kula kudu yakin ning ati, ngucapaken kalian ucapan dan melaksanakan dengan pekerjaan. Niku disebut iman. Nah, imane kula panjenengan sedaya niki mari kita ada di mana? Apa masih dalam iman al-imanu billah, iman kang karena wedining siksa Gusti Allah. Sebab wonten ada iman yang kedua adalah iman yang ma'allah. Iman yang ma'allah niku iman keyakinan bahwa kita niki selalu diawasi dumateng Gusti Allah. Dimanapun kita berada, ning pasar seakan-akan dilihat oleh Allah. Apalagi ning masjid, ning perjalanan, di angkot, di kendaraan, dimanapun kita berada, yang namanya iman ma'allah niku adalah seakan-akan Allah melihat kita dimanapun kita berada, sehingga kalian perasaan kita ditingali dumateng Gusti Allah niki kita harus berbuat sangat hati-hati. Yang ngarane gen diawasi CCTV zaman seniki ke wonten CCTV-nya dipasang, ada 2 CCTV-nya. CCTV yang dibawa oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib niki mencatat semua kebaikan yang dilakukan oleh kita, malaikat Atid yang mencatat kejelekan, kebelesakan, kemaksiatan, pelanggaran aturan kang dicatat ning malaikat Atid. Jadi seakan-akan kula niki wong kang lagi diawasi ning Gusti Allah. Sehingga hati-hati. Kudu hati-hati. Malah wonten dongeng nggih Bu nggih.
cerita ada seorang kiai gak ada murid niki telu Bu. Jadi kang sampun murid kang sampun terkenal, kang sampun disayang ning kiai niki wonten 3 murid. Masing-masing murid niki diupai ayam. Dia diupai pun apa Bu? Ayam. Diupai ayam, diupai golok. Nggih. Kicung diapesi Pak Kiai ning bocah telu ki. Sira pada mangkat kabeh nyembelih ayam. Tapi dengan syarat jangan sampai ada yang mengetahui. Nggih. Dengan syaratnya jangan ada orang yang mengetahui. Masing-masing berangkat Bu. Kang siji mangkat ning alas nyembelih ayam. Kaya-kaya langka uang ning kene iki. Wis tak sembelih bae. Nah ning alas niku kok. Pati baok. Ning alas watu baok mangkat mriku. Kang siji mangkat ing watu baok disembelih ngrasai langka uang Bu, langka uang kang deleng. Jadi ayame disembelih. Lah kang siji yang satu lagi ning Plangon Bu. Mudun. Luar tempat kang paling jurang wonten ing daerah niku Kubang mriku di Bakta didelang-deleng langka wong jadi tak sembelih. Jadi si bocah kang kali niki berhasil kan, siji nyembelih ning watu baok, kaping kali nyembelih ning Plangon ning Kubang. Oke. Nah kang siji Bu masih keder. Iki nyembelih ini ngendi koten nggih? Apa tak gawa ning Nanggela? Ning kana anak kang awasi. Wah tak gawa bae ning Wanasaba Wanantara Amerika. Masih kaya-kaya kok ada yang mengawasi. Dia merasa bahwa dimanapun dia berada diawasi oleh Gusti Allah. Bocah kang paling siji kekederan Bu, karena dia merasa bahwa tidak bisa lepas dari pengawasannya Gusti Allah. Sampai santri kang pertama balik ning Kiai. Balik. Kiai niki kula sampun tak sembelih ayame. Kula nyembelih langka kang uning Kiai. Enggak ada yang tahu saya nyembelih ayam. Ya wis diterima ning Kiai. Kang siji kang nyembelih ning Kubang digawa maning. Kang siji sampai seminggu Bu. Bolak balik goleki tempat kang kepengen tidak diketahui oleh siapapun. Beli bisa. Sampai marani Wanantara, marani Saradadi mereka lah. Ngidul. Kayak ku diawasi bae ning Gusti Allah. Jadi balik seminggu. Wis oli seminggu balik ning Kiai. Kiai, kenapa sih beli disembelih ayame? Kang kali ki geguyu Bu. Saking bodoh bocah ku. Kongkon nyembelih aja anak kang baru bae beli bisa. Ai sing siji ku, Pak Kiai saya mohon maaf. Kula kewes mider-mider ning endi sampai tekan ning mata ngaji, sampai tekan ning Nanggela, ning Sarwadadi tak gawa-gawa ayam bari lading nggih. Tapi kayak Gusti Allah ku melihat saya dimanapun saya berada. Pun apa jawabannya Pak Kiai? Ya wis kang lulus kang kiyen. Jadi kang lulus kang beli bisa nyembelih ayam. Okay. Nah lamun tiyang kayak kiyen kabeh insyaallah jagat yaman Bu. Aman mboten? Korupsi langka, ya boleh. Oke. Tilang langka, wis enak lah. Wong kang beli nganggo masker langka. Asale gelem kabeh sih. Asale ngerasa diawasi ning Gusti Allah sih. Nah, jadi kalau umpamanya kita sudah dekat dengan Gusti Allah, selalu kita merasa diawasi oleh Gusti Allah, maka iman itulah iman yang paling bagus.
Kira-kira kepengen mboten, Bu? Pengen. Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi kiai santri kang nomor 3 ku beli bisa nyembelih ayam, Bu. Soalnya ngerasa dheweke anak kang ngawasi dimanapun dia berada, ada yang melihat saya. Siapa yang melihat? Gusti Allah. CCTV nganggo malaikat raqib kalian atid. Mayal fadu min qaulin, apakah yang diucapkan oleh kita itu walaupun hanya sekata, sekecap, niku bakal dicatat ning malaikat raqib dan malaikat atid, tergantung kepada perbuatan kula. Perbuatan baik dicatat baik, perbuatan yang jelek dicatat yang jelek. Nah, yang ketiga niki nembe kali kan. Pertama al-imanu billah, bokat dicatat nih. Iman yang Gusti Allah. Yang kedua iman ma Allah, iman seakan-akan kita diawasi oleh Gusti Allah. Yang ketiga adalah iman lillah. Jadi iman lillah iku wis langkah hitung-hitungan. Langkah hitung-hitungan karo Gusti Allah ku. Ai kula kan masih sok hitung-hitungan. Sok mboten hitung-hitungan karo Gusti Allah. Jare Gusti Allah ku, as-salatu khairum minan naum. Aduh, masih ngantuk. Nggih. Masih ngantuk. Apa mending jagate atis. Ku arane imane dereng tekan ning iman ma Allah. Dungdang ning Gusti Allah, as-salatu khairum minan naum, dia ngomongnya masih ngantuk. Tapi bakal dungdang ning tanggane luru berkat blenak, bakal beli mangkat blenak. Oke. Kan koten boten, Bu? Kula ku koten. Kula mawon nggih koten. Ayo dungdang ning tanggaku, ayo beli teka blenak bakal beli berkat. Ayo mangkat jong kini li waktu wisapan maghrib kudu mangkat ning masjid. Lah, jadi belenake ning sinten, Bu? Ning manusa apa ning Gusti? Jadi kang paling bagus niku belenake ning Gusti Allah. Aja belenak ning manusa. Ai manusa sih keder kak makluke Gusti Allah. Jelas boten, Bu? Jelas boten masalah iman niki. Jadi mari kita pelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seakan-akan kita ini selalu diawasi oleh Allah, dan iman kita yang paling utama, yang paling pertama itu adalah iman yang ma Allah. Iman yang senantiasa kita bersama dengan Gusti Allah, kita belenake cumang siji ning Gusti Allah. Apan atis ya dipaksa, apan ngantuk ya dipaksa, bakal wis teka hayang ala sholat nggih aja alasan hayang ala falah wis aja alasan maning, aja ditarik maning selimute nggih, terus bletangi toligage banyu wudu nggih. Niki arane iblenake blenak ening Gusti Allah. Aja blenak ening manusia blenak, ening Gusti Allah beli blenak. Beli katon sih asale, pede beli katon nggih. Padahal yang memberi makan, yang memberi hidup, yang memberi hidung, yang memberi telinga, yang memberi napas sinten, Bu? Sampeyan nyaluk boten? Nyaluk boten ning Gusti Allah nyaluk. Gusti kula nyaluk dupai napas beli saking emane Gusti Allah. Sampeyan beli nyaluk diupai. Nggih, dupai rezeki. Rezekiku boten kudu duit. Jadi kang arane rezeki kudu duit. Waras bergas iku arane rezeki.
Jadi yang namanya rezeki itu bukan hanya sekedar dinilai dengan jumlah uang, tapi kesehatan kita. Sampean ki dugi mriki Bu, saged duduk, saged bersama-sama ning majelis taklim niku rezeki saking Gusti Allah. Banyak orang yang sempat untuk datang ke masjid tapi mboten datang. Gimana? Apa wong Sumber ku cuma semen itu wong modal bagi Sumber ki. Paling anu golongan wong 35 ta. Nacak jumlah wong Sumber karo wong tuk modal pinten lamun dijumlah ibu-ibu nggih. Ribuan. Tapi alhamdulillah kang dupaya rezeki ning Gusti Allah bisa tekan ning masjid niku adalah rezeki saking Gusti Allah. Mudah-mudahan Kang Sejen nyusul. Ya kok doa Bu. Mudah-mudahan Kang Sejen pajan nyusul. Nggih. Tapi ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala niki kula kang pertama wau kula waos bahwa kula harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang kang beriman niku dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka dia akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila disampaikan ayatihi, ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, maka akan bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tanda-tandai, ciri-ciri tiang kang beriman niku apabila disebutkan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah niku hati bergetar ku wedi kula mau ana wong maca Quran, apapun siapapun yang baca, apa maca dewek, apa diwaca ning uwong, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah kita merasa takut, ya Allah bokat kula tidak bisa seperti ini, bokat kula tidak bisa memelihara iman seperti ini, sedangkan kami nanti semua akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, takut Bu. Jadi kelingan selalu ingat kepada Gusti Allah. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila disampaikan ayatuhu, ayat-ayat Gusti Allah dijelaskan, zadatkum imana, akan bertambah semakin tebal imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan cuma kepada Gusti Allah, kepada Allah saja kita bertawakal. Arti bertawakal niki kita tidak bisa, kita tidak mau, kita tidak boleh untuk meminta-minta kepada yang lain selain kepada Gusti Allah.
Bloli njaluk ning gunung, bloli njaluk ning watu, bloli njaluk ning kayu, bloli njaluk ning keris. Njaluk iku anae dumateng Gusti Allah. Iku kang arane tawakal. Jadi bakat tiyang kang beriman niku wis beli nganggo dukun. Beli nganggo dukun. Stetik-stetik melayu ning Gusti Allah. Stetik-stetik melayu ning dukun. Dagangnya beli patian payu, dugi ning dukun. Anaknya sakit bae melayu ning dukun, bokat anak kang gawe. Ya anak kang gawe Gusti Allah. Jadi kita selalu yang namanya tawakal, pasrah niku hanya dumateng Gusti Allah. Tidak boleh meminta kepada yang lain selain kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan itu semua kesyirikan, kita tinggalkan semua permohonan yang menyimpang, sebab semua alam dunia niki adalah miliknya Gusti Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa memberikan manfaat, tidak ada daya yang bisa memberikan pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kudu yakin gitu nggih. Jadi kita mulai hari ini dan seterusnya nggih, mari kita memperbaiki diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa meminta bukan tidak keselain Allah. Kita gantungkan semuanya kepada Gusti Allah. Apa maning dalam musim meketen nggih. Lagi musim pun apa buniki pandemi corona. Kita yang paling penting berdoa kepada Gusti Allah. Nggih, doa. Ya Allah, Allahumma dfa' annal balaa wal waba wal faksha wal munkar. Kita mohon dijauhkan dari segala bencana, belai, wabah, penyakit dan sebagainya dumateng Gusti Allah. Masker sih kudu dianggo, cuci tangan kudu, nggih, jaga jarak kudu, tapi kita doa yang paling penting dumateng Gusti Allah niku kudu. Jadi selain daripada usaha protokol kesehatan, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah miliknya Gusti Allah. Paham mboten Bu? Jadi dalam ayat ini tadi yang saya bacakan bahwa tawakal itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa sih? Sinten si wong kang beriman niku? Dalam surat lanjutannya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mendirikan sholat, yang melakukan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezekinya memberikan infak atau membantu kepada yang membutuhkan. Jadi yang pertama tanda yang beriman niku tanda niki si tanda bakal wau kemacem nggih, jenise wonten telu tapi niki tanda. Kang pertama wong kang beriman niku adalah ketika dibacakan nggih, ketika dibacakan disebut nama Allah, maka hatinya akan menjadi bergetar. Dan ketika disampaikan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Dan yang ketiga, orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Dan yang keempat, orang yang beriman itu adalah orang yang mau memberikan sebagian dari penghasilannya untuk berinfak
membantu kepada yang membutuhkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi cirinya orang yang beriman itu seperti itu, ibu-ibu sekalian. Dan di sini kelanjutannya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah jare Gusti Allah, wong kang mengkono niku ulaika humul mu'minuna haqqan. Wong kang imane bener iku kang model mengkoten lho. Lahum darajatun, nanti akan ditingkatkan oleh Allah derajatnya inda rabbihim, menurut Gusti Allah, wa magfiratun, dan akan diampuni, wa rizqun karim, dan akan diberikan rezeki kemuliaan. Jadi yang namanya ditingkatkan derajatnya niku mungkin bu benjing ning surga. Ab surga niku wonten tingkat-tingkat. Ana tingkat 1, lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai pinten Bu? Sampai lantai iliyin yang paling tinggi. Nggih. Jadi macam-macam surga, ana surga Aden, ana surga Naim. Kang paling inggil niku adalah surga iliyin yang paling tinggi, itu derajatnya para nabi. Ya kula ya beli tekaning surga ya padu tekaning punapa Bu di halaman mawon. Nggih. Kepengene si kula ya kepengen, siapa sih kang beli kepengen ning surga. Tapi yang modelnya masih meketen tiange nggih. Masih belenake dudu ning Gusti Allah. Gusti ya mugi-mugi kula diparingi kuat mawon, diparingi imane kuat sehingga kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Nggih. Mudah-mudahan mungkin ditingkatkan derajatnya dumateng Gusti Allah, dumateng surga Gusti Allah. Lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun, lan diampuni segala dosa, lan disukani rezeki wa rizqun karim, dan disukani rezeki kemuliaan dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, niki asar sih masih suwe Bu. Tapi kula melas pokatan keudanan. Nggih. Niki ya Bu. Oh bisa salat mriki. Iya biasa salat di masjid, tapi semendunge ki wis rada nggih kula keder tadi. Apa diteruskan apa mboten? Oh diteruskan nunggu as. Nggih. Tapi memang ya saya punya perasaan nggih, ngoten perasaan kula mawon. Nggih niki waktu sih masih wonten, cumi suasana sampun mulai mendung-mendung, ya mending bakal udane cilik. Niki nek udane gede-gede mawon nggih. Lah kula kan melas nggih, mungkin wangsule pripun ngoten. Yang mudah-mudahan Allah masih nyukani kegiatan dumateng kula sampeyan sedaya. Jadi kang pertama wau ibu-ibu sekalian bahwa tanda-tandanya orang yang beriman itu satu, yaitu memiliki rasa gemetar ketika disebutkan ayat, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kayak Kanjeng Nabi Yusuf contohnya, ketika Kanjeng Nabi Yusuf digoda oleh Siti Julaiha, niku kan karena getaran hatinya itu merasa bahwa dia diawasi Allah sehingga dia tidak tergoda dengan walaupun digoda sebagaimanapun terjadi pada saat itu, tapi tetap Nabi Yusuf karena merasa diawasi oleh Gusti Allah. Dan yang kedua yaitu bertambah imannya ketika disampaikan ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga bertawakal
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, mulai sampai ujung rambut sampai dampal kaki, kita serahkan sepenuhnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita mendirikan sholat. Tentunya sholat kita harus diperbaiki. Aja sholatnya kayak punapa bu, kayak manuk lagi mangan kacang. Jadi bakal sujud ya kang bener sujudnya. Dari awal kita harus wudunya yang benar. Kemudian kalau kita mulai takbiratul ihram, harus kita takbiratul ihram yang benar. Kemudian kita baca Fatihah yang benar, kita rukuk yang benar, kita i'tidal yang benar, kita kemudian sujud yang benar, kita duduk di antara sujud yang benar. Semuanya kita pelihara dalam sholat. Jadi sholat bukan hanya sekedar jengkelat-jengkelit, tapi kita harus ada tumak nina yang baik. Jadi kita tidak boleh cepet-cepet bawa sholat kayak sholatnya wong digedag-gedag ning maling. Kayak maling digedag ning polisi, ayo sholatnya jengkat-jengket. Nah itu tidak bagus. Jadi kita yang namanya mendirikan sholat, itu adalah kita dirikan sholat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat. Jadi kita harus sholat dengan sebaik-baiknya. Dan setelah sholat, kita jaga, kita pelihara perbuatan kita agar betul-betul yang namanya sholat itu adalah betul-betul tanha anil faksya'i wal munkar. Jadi bukan hanya sekedar sholat sih sholat, tapi ya aing bebodoh sih sering. Sholat sih sholat, tapi bakal lincat janji sih biasa. Sholat si sholat, tapi bakal utang beli gelembah. Nah niki bukan itu. Jadi sholat kita itu harus berdampak kepada kehidupan nyata di dalam alam dunia niki, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang manfaat dan sholatnya membawa manfaat. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat yang kita bersihkan dulu dari hadas cilik, hadas gede kita bersihkan dengan wudu, dan kemudian kita sholat dengan dilakukan sebaik-baiknya. Setelah sholat kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi itulah yang disebut dengan mendirikan sholat. Dan yang kelima niku adalah senang berinfak atau senang memberikan pertolongan dengan tidak kepaksa atau kala belenak. Aduh belenak lah, apa beli ngupai belenak. Nah jangan begitu, ngupai beli boten harus kita mau ngasih tapi aduh apa ngupai setetek belenak, apa ngupai ake eman kapan tadi infaknya. Nah kita jangan begitu. Yang penting kita semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Jadi Kanjeng Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Wis oli bisa semene aja belenak iku kudu ning Gusti Allah. Aja belenak ning manusia. Jadi kapanpun kita berada, kita dalam keadaan apapun kita bisa berinfak. Setitik berapa apa gede bagus, ake apa maning kang blesak iku wis beli setitik, beli gede, beli ake, beli infak, ngerasani wong infak. Kunku bisa sering infak, ku kepengen di alam. Nah ini yang jalan. Itu yang lebih jelek daripada yang paling jelek. Wis wonge beli gelem infak, malah ning wong infak iku ngomongaken. Jadi kalau kita mampunya segitu, kita infak seadanya, tidak harus dipaksa. Berapapun
Allah mencatat wa man kana misqala dzarratin khairan yarah. Gusti Allah walaupun sedikit akan menjadi catatan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan ketebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin tujina biha indaka ala darajat wa min jami'il ahwali wal afat wa taqadilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una ya Allah biha asal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma adfa' 'anil qala'a wal bala'a wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mikhana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.